keabsahan revisi undang-undang KPK itu baru menyangkut yuridisnya. Padahal keabsahan itu mengandung 3, keabsahan filosofis, keabsahan yuridis, keabsahan sosiologis. Ini filosofis dan sosiologisnya diperdebatkan. Terus bagaimana? Saya bilang yang paling mudah, saya bilang ya legislative review. Saya yang memunculkan tulis itu, tidak muncul di dalam pembicaraan itu. Saya bilang legislative review, sudahlah undang-undangkan dulu, lalu agendakan lagi dibahas. Kok baru diundangkan nih Pak? Bisa, undang-undang APBN itu setahun 2 kali, MD3 setahun 4 kali bisa. Bisa kalau memang perlu. Bahas biasa saja, saya bilang. Tetapi risikonya kalau dibahas biasa, yang dipertentangkan itu tetap Allah di DPR karena partainya sudah setuju ini. Padahal rakyat itu menghendaki bukan itu, pasti tidak ada gunanya. Lalu kemana? Judicial review. Lebih tidak mungkin lagi judicial review, karena Mahkamah Konstitusi itu dilarang membatalkan isi undang-undang yang tidak disukai rakyat selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini tidak disukai oleh rakyat tapi tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini yang disebut open legal policy. Saya dulu menolak untuk membatalkan undang-undang penodaan agama meskipun saya tahu itu jelek, tetapi dia konstitusional. Nah, hal yang konstitusional tetapi jelek, itu yang mengubah legislatif, bukan Mahkamah Konstitusi. Ini kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi pasti akan bilang, lah ini urusan legislatif, pasti ditolak. Kok bermimpi orang ke Mahkamah Konstitusi? Saya itu mantan Ketua MK menangani hal-hal kayak gini, pasti ditolak. Paling dikabulkan satu bagian yang tidak prinsip, kecuali bisa membuktikan uji formalnya. Kalau uji materinya pastilah ditolak, dan ada gunanya Anda ke Mahkamah Konstitusi. 14 masalah itu, paling dikabulkan 2 yang kecil-kecil. Dikabulkan sebagian, selalu begitu, karena bukan Mahkamah Konstitusi tidak berani, tidak boleh. Sama dengan orang, misalnya Mas Sujiwo Tejo makan bakso dicampur es, siapa boleh melarang? Dia boleh, dia suka, kecuali dia racun, tidak boleh, kita boleh larang. Tapi kalau bakso campur es silakan, itu pilihan politik. Sama DPR mengatur begini itu tidak boleh dilarang, itu pilihan politik, tidak bakal dibatalkan. Misalnya yang tadi jadi masalah besar itu, sekarang Mahkamah Presiden tadi mengusulkan gini, dan bagus sekali, bahwa penuntutan oleh KPK tidak usah koordinasi Mahkamah Kejaksaan Agung, itu ya. Itu bagus sekali, tapi yang keluar KPK yang tadinya penyidik dan penuntut dicoret komisionernya, malah lemah. Itu tidak ikut pesannya Presiden, tidak diikuti. Presiden minta agar tidak ada koordinasi, malah dicabut haknya. Nah ini kan keliru. Apa kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi bilang itu kan DPR, jangan diubah di sini, ubah di sana. Kalau MK boleh membatalkan setiap undang-undang yang tidak disukai orang, semua undang-undang itu dibatalkan secara sewenang-wenang oleh MK. Oleh sebab itu kita membatasi di MK, jangan membatalkan hal yang jelek tetapi tidak inkonstitusional. Dia hanya pilihan politik hukum, kembalikan aja ke DPR. Saya contoh, anggota DPR itu 560 apa 575. Apapun pilihannya benar, nggak bisa dibawa ke MK. Saya minta yang 560 aja gitu, nggak bisa itu kata MK, kembalikan ke DPR. Itu namanya open legal policy, nggak boleh dibatalkan oleh MK meskipun rakyat tidak suka dengan jumlah itu. Nah, makanya saya bilang saya tidak merekomendasi judicial review, itu nggak akan ada gunanya. Percaya dengan saya, nggak akan ada gunanya, karena MK itu hanya membatalkan yang inkonstitusional. Malah kalau mau, sudahlah legislative review aja, ini sudah disahkan kok. Kita akan bernegara begitu aja. Lalu yang rame pada saat itu saya jelaskan. Tapi ada opsi yang ketiga, Perpu yang tadi banyak dibicarakan bersama Presiden. Nah, Presiden sangat responsif mendengar itu. Pertanyaannya muncul di ruangan itu, berdiskusi dengan Presiden. Presiden bukan hanya mendengar, bertanya begini, kalau begini gimana, kalau begini gimana. Nah, jadi bukan kita yang masuk untuk menawar-nawarkan agar Perpu gitu, karena diundang lalu muncul itu. Nah, dan tidak ada tim perumus ya. Itu kan ada siaran pers dari Mas Gunawan. Dibentuk tim perumus, 1 Eri Riana, 2 Mahfud, 3 Bivitri Santi. Tidak sama sekali. Sampai hari ini kita anggap itu urusan internal kepresidenan. Kita tidak mau misalnya suruh jadi tim perumus. Nanti malah kita itu kalau tim perumusnya minta aja tuh tim ahli di balik dan sebagainya, biar secara ini tetapi atau di Kemenkumham gitu kan bisa. Nah sekarang alasan Perpu sekarang, saya ingin mengatakan Perpu itu dasarnya adalah hak subjektif Presiden. 3 kriteria itu kan sebenarnya dalam rangka melaksanakan hak subjektif itu tadi. Oleh sebab itu tidak bisa diukur juga, gitu. Sehingga orang tidak boleh bertanya apa ukurannya, kok kegentingan. Tidak pakai ukuran. Apa? Di Undang-Undang Dasar itu ada 2 kata. 1 keadaan bahaya, 2 keadaan genting. Nah kalau keadaan bahaya itu ada ukurannya. Undang-Undang nomor 23 tahun 59. Nah keadaan bahaya ini ukurannya. 1 darurat sipil kalau begini. 2 darurat militer kalau ini. 3 darurat perang kalau begini. Nah itu ada ukurannya keadaan bahaya. Tapi kalau keadaan genting terserah Presiden.
Ada juga yang menyesatkan, gitu. Bahwa kalau mengeluarkan Perpu nanti bisa diimpeach. Lah itu omong kosong lagi, dari mana? Perpu kalau salah ya dibatalkan aja. Nggak ada hukuman pidananya, itu bukan hukum pidana. Presiden SBY pernah mengeluarkan Perpu Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Undang-Undang Perpu nomor 4 tahun 2008. Dibatalkan oleh DPR. Nggak ada hukumannya. Itu hukum administrasi negara. Artinya hukum tata negara dirumpun hukum administrasi negara dalam hukum perundang-undangan. Kok lalu bisa mengimpeach presiden? Itu jelas tadi disebutkan Mas Zainal Arifin Mokhtar. Hanya ada di pasal 7B.